Hanya pengusiran itu kan tidak ada, Mbak. Tapi pada saat beliau minta surat pindah, permohonan pindah dari warga Karangbesuki pindah ke Pulau Waru, minta setelah maghrib itu di musola. Saya tolak. Kita nggak ngusir, kita hanya melihat dari warga ini. Beliau tuh nggak maulah beliau tinggal di sini untuk masuk menjadi warga sini, karena beliau tuh bukan warga, belum menjadi warga tetapnya, belum penduduknya di tempat kami itu. Dia dengan statement itu, ini kan dari 25 yang ada di situ. Itu memang di dalam forum itu, udah ini kita dengan keresahan seperti ini, kita coba membayangkan di rumah tangga yang sudah dengan resahnya setiap saat seperti itu, spontan lah. Nah, dengan statement seperti pernyataan itu, ketika beliau datang, saya tunjukkan ini. Belum saya kasih, memang tanggal 7 baru dikasihkan sekitar tanggal 22. Dengan harapan mungkin ada perubahan-perubahan lah, gitu. Dengan mediasi yang sudah kita ajak berkali-kali itu. Berkali-kali itu begini, saya tidak kurang-kurang mesti ngajak beliau. Karena di dalam screenshotnya beliau ingin, dan di dalam yang dikirim ke grup itu, dia ingin sebenarnya hidupnya harus damai. Saya siap memfasilitasi sebagai RT. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Kembali ke kasus Sarah versus Yaimim, di mana ternyata Pak RT, RW, dan lurah dan perangkat desa setempat semakin viral. Dan ternyata ada fakta baru nih ya, karena perangkat desa tersebut ya diduga menerima cuan ya, yang akhirnya membela pihak Sarah. Dan tanya itu ya, mereka juga mendapatkan roti sajian dari Sarah, sehingga dengan mati-matian ya mereka membela dari Sarah ya, meskipun sudah ada bukti viral di berbagai video-video yang beredar ya, bahwa Sarah pertama sudah memperkusi Pak Yaimim ya dengan kasar, bahkan Pak Yono anaknya itu memukul dari Pak Yaimim. Kedua ya, dengan kata-kata kasar ya, Pak si Sahara itu ya, itu mengatakan Pak Yaimim ya dengan tidak mempunyai etika dan adab ya. Kemudian meskipun ya sudah meminta maaf ya, tapi tampaknya Pak Yaimim ya memang sudah memaafkan, tetapi ya sudah kadung hukum prosesnya, proses hukum itu berjalan, tentu saja Pak Yaimim akan terus melanjutkannya. Dan yang ketiga, ini fakta yang mencengangkan ya. Kenapa? Karena dari Pak RT, Pak RW itu justru menolak kedatangnya Pak Yaimim ya, yang justru sudah mempunyai tanah yang sudah dibeli Bu Ros sejak 2008 dan menerima Sarah yang termasuk notabene orang kontrak. Dan seperti videonya yuk kita play. Sahara yang lagi viral itu ya, najis lewat mulu lu di FVP gue. Udah minta maaf belum lu sama Yaimim? Gedeg banget gue ngeliatnya. Makanya lu jangan gaya sama mobil doang yang dibanyakin, tanah dulu lo banyakin biar lu nggak parkir sembarangan. Udah nggak izin malah playing victim, lu ngatain orang manipulatif lagi. Sahara, lu kata gue mah udah ngapa nggak usah jelek-jelekin lagi. Udah tahu udah jelek, gue makin jelek kelakuan lu. Udah salah ngajak orang lagi lu berantem, culun ya. Sahara, malu lu sama Yaimim beda kelas, gak usah sok keras, betah banget izin. Ngobrol apa ya biasa kayak temu kayak biasanya itu. Intinya saya sudah minta maaf kepada Pak sahabat saya, orang yang terhebat di dunia, yaitu The King of Kong, Muhammad Sofyan, adalah saudara saya. Pagi-pagi sebelum Kang Deddy sini, pagi hari beliau kan siap di gazebo. Di situ ada The King of Kong. Saya manggilnya begitu, mohon maaf ya, ini tak ekspresikan. Saya saking cintanya sama dia itu kan begini. Saya kalau manggil itu sahabat saya, orang terkaya dunia, juragan konglomerat, juragan mobil, tapi tidak bodong ya, tidak bodong. Jadi juragan mobil yang resmi dari pemerintah, STNK ada, BPKB lengkap. Daging apa Muhammad Sofyan gitu, dia sudah, aku minta maaf, sudah dimaafkan. Kemudian saya datangi di situ ada
orang yang mengatakan kepada saya di depan publik terhadap istri saya berkali-kali, kami sudah saling memaafkan. Dengan warga sekitar sudah berapa lama ada katakanlah suasananya jadi agak tegang, agak panas? Nggak ada. Bang itu Saya bukan merasa nggak enggak. ada ya. Keluarga orang yang datang itu bukan bukan tetangga. Di situ ada rumah hanya saya dengan Mbak Sahara saja. Yang dempet. Depannya itu kos-kosan semua, kos mahasiswa. Jadi itu orang datang dari jauh. Yang ramai itu yang geruduk itu ya. Iya. Itu Pak RT itu jauh. Jauh beda lah, beda gang lah. Kemudian Oh, mereka bisa juga berkonflik dengan Kiai. ya dibayar katanya. Dibayar oleh siapa? Ya the king of Kepentingannya apa dibayar? ya untuk mengusir saya. Karena apa? Di depan saya itu kan ada tanah, ada tanah 3 kapling, yang 2 kapling itu milik orang lain diserahkan ke saya untuk fasuk, bukanlah dijadikan edukasi lah apa Quran, apa ditanami apa, di mana setiap saat orang itu bisa mengambil sayuran. Terus ada 1 kapling 10 meter kali 18 kira-kira, saya nggak tahu persisnya, mungkin sama lah. Kenapa mereka ingin mengusir Yai? Kalau dari POV saya boleh nggak Bi? Nah, kalau mengapa mengusir saya? Kalau Pak Sofyan kata ini, saya kalau saya tanya saya nggak ngerti, saya nggak mau menduga-duga. Tapi kata beberapa orang, oleh karena Pak RT ini sering makan rotinya, pemberian Mbak Sahara, roti bukan apa-apa. Terus Pak RT ini punya utang sama Pak Sofyan. Terus yang membiayai ke Belanda, Pak RT ini punya agenda rutin di Belanda itu selama 2-3 bulan. Iya, tapi tetap belum saya pahami kenapa sampai harus mengusir Yai. Karena dari ini surat pengusiran itu itu ada yang Mbak 5 Sahara. poin. Jadi gini, ini pas Tapi pertemuan warga itu ada kan? Jadi Tanggal pertanyaannya ini pertanyaan pintar ini Bang Reza ini. Iya. Jangan mau fokus. Aku seneng ini. Iya. Seneng sekali. Ya ini yang mestinya bertanya itu kayak Bang Reza ini. Sementara yang lain-lain nggak kena masalah. Iya, apa ya? Nah, tak cerita saiki. Nah, itu 5 poin tuntutan pengusiran itu yang membuat Sahara, bukan RT dan bukan orang yang tanda tangan. Walaupun Mbak Sahara ada di pertemuan warga itu. nah ini aku nggak diundang. Jadi kalau katanya di dalam 5 poin pertemuan itu diantaranya telah diadakan beberapa kali mediasi, itu bohong. Tidak pernah 1 kali pun diadakan mediasi. Sarah itu memang di dalam video itu diakuin dia kelewatan itu. Saya juga bilang, wah itu Mbak Sarah apa nggak kelewatan itu orang tua dikata-katain sampai kayak gitu. Dia bilang iya, makanya dia mau minta maaf gitu. Maksudnya untuk perkataan dia yang kasar gitu. Makanya saya bilang mau nggak ngomong minta maaf langsung. Nah saat itu beliau mau bersama dengan suaminya Pak Sofwan yang kepalanya udah kena kop gitu. Pusing kepala dia. Intinya begitu aja. Momen Sopyan suami Sahara, pemilik rental mobil di Malang, ketika memarkirkan mobil-mobil rentalnya sebelum ngontrak di dekat rumah Yaimin. Jadi untuk pagi ini Ayla, Ras, Senia, Slip, Sigra, dan Expander. Imin sebaiknya tidak berurusan dengan hukum. Kecuali Pak Imin kepengen babak belur, tak duit. Tapi sampean sing gawe perkara repot apa ente ya. Nah, enggak oleh berurusan hukum tapi sampean ngampleng aku ya. Enggak oleh berurusan hukum tapi sampean nempiling aku ya. Ya apa? Ya harus melawan dong. Lah iya gimana Pak RT ini? Pak RT enggak boleh melawan hukum tapi sampean ngusir aku. Enggak boleh berurusan dengan hukum tapi sampean senengane makan roti ya toh. Dan lanjut teman-teman ya, ternyata dari teman Sahara yang ya isi katanya ya yang diduga itu LC yang membela mati-matian seorang Sahara yang menghujat netizen dan mengatakan bahwa mayoritas Islam itu IQ jongkok. Luar biasa ya, nggak punya adab ini ya. Bok Sahara atau mungkin dan temannya itu memang rata-rata ya malah justru mereka yang seolah-olah itu mempunyai IQ jongkok dengan
mengatakan yang hal-hal negatif, terlebih netizen. Ya jelas netizen marah. Akhirnya pun dia minta maaf. Karena apa? Memang secara fakta ya, Pak Yamim itu seolah-olah malah justru dibuat pelaku ya. Padahal Pak Yamim itu justru korban. Yang anehnya ketika Sahara itu yang mengatakan bahwa Pak Yamim adalah seorang aksi atau kiai cabul, malah yang ditunjukkan itu bukti-buktinya malah video pribadinya Pak Yamim dengan istrinya sendiri. Ini kan aneh ya. Terus tentu saja ini justru akan membuat seperti seolah senjata makan tuan. Jika ini dilaporkan, jangan ini kasuskan, ini akan melanggar kasus IT ya, dimana dia mengedarkan video pribadi milik orang lain. Ya sebenarnya bego apa pinter sih? Seperti itu apa videonya? Yuk kita play. LC itu lebih mulia daripada kalian, tau gak? Kalau kalian tuh orangnya orang ke LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC tuh. Mulut lo tuh haram jadah tau gak sih? Enak-enak aja bilang orang LC. Nah sekarang gini aja deh, Persatuan LC se-Indonesia. Kalau iya kami LC sayang, bantu dong ini teman-teman LC kita. Ada satu teman LC kita yang dihujat sama netizen ini, tolong perlindungannya wahai teman-teman LC. Teman-teman LC dan non-muslim khususnya tidak menerima Islam yang fanatik, yang cuma mau dengerin kata-kata seseorang yang gila selangkangan doang. Pada kesempatan kali ini, saya Jumianti atas nama pribadi ingin menyatakan permohonan maaf secara langsung di hadapan Ketua MUI Kota Batam dan bapak-bapak semuanya, dikarenakan keputusan saya menyampaikan dua hal, yaitu pertama tentang Kiai Haji Imam Muslimin yang saya tuduhkan telah melakukan pencabulan secara verbal. Kedua, saya juga pernah mengatakan di media sosial bahwa orang-orang yang mengatakan saya LC dan pelacur dengan membawa-bawa agama Islam adalah orang-orang dengan agama mayoritas namun raib jongkok. Sama orang-orang yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia. Terasa banget sekarang. Aku yang sama-sama mayoritas sama orang Indonesia aja, agamanya sama aja. Terasa banget. Aku tak mau bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya kan gitu. Makin tinggi kedudukan agamanya, makin percaya dia sama hoax yang dikeluarkan itu. Mentang-mentang yang ngomong itu nggak tahu dah, yang ngomong tuh hantu. Oleh karena itu, dengan tulus saya minta maaf kepada Bapak Kiai Haji Imam Muslimin dan seluruh umat beragama mayoritas bahwa saya telah menyampaikan beberapa statement saya di sosial media terkait tersebut adalah semata-mata sumbernya hanya dari sahabat saya. Gimana rasanya dipanggil MUI Kota Batam terkait ucapan Anda? Terlihat Anda sangat lemah lembut, lesu dan tak berdaya. Aduh, mbak. Mending kata gua, lu nggak usah deh ikut-ikut campur masalah orang lain, urusin hidup masing-masing aja dah. Walaupun itu teman sahabat lu, lagian pula teman lu nggak akan mikir. Lu mau gimana juga, yang penting dia ada support. Tapi kalau mau support ya terlalu berlebihan sampai ngata-ngatain orang. Bukti bahwa ini agak sedikit menyimpang. Apa itu? Asli saya nggak ngerti lagi dengan Sahara dan and the gengnya ya. Bisa-bisanya dia membawa laptop dan menyuguhkan niatnya dia untuk memperlihatkan foto pribadi Yai dengan istrinya. Logikanya kalau seandainya Yai itu punya, memang ya dia mengakui kalau dia mempunyai video pribadi, apakah mungkin dia mengirim ke Sahara foto-foto pribadi yang harusnya dikonsumsi secara pribadi, dan ternyata video itu diambil oleh Sahara ketika Yai minta tolong sama Sahara karena handphonenya bermasalah, dan dari sana ternyata Sahara mengcopy atau meng-share video-videonya. Awalnya dia nggak ngaku, tapi dengan dia mempertontonkan video Yai ini ke KDM dan KDM tidak bersedia karena menurut dia, saya tidak pernah melihat yang kayak gitu. Dari sini aja kita udah melihat ya, bisa-bisanya manusia itu dari apa sih hatinya, bisa-bisanya
terniat banget bawa laptop bersama orang-orangnya dia, pengacara, inilah segala macam, suaminya, mempersiapkan video. Berarti ketika dia akan bertemu dengan KDM, laptopnya sudah dinyalakan, videonya sudah disiapkan, seolah-olah kita mau presentasi nih. Misalnya kita mau presentasi ke klien atau presentasi ke atasan. Ini loh materi yang akan saya presentasi. Bang ya, izin sedikit sebentar. Gini aja. Saya itu tahu permasalahan itu dari nol. Intinya gini, kenapa RT RW sampai warga sekitar ikut menandatangani pengusiran itu? Semuanya itu sudah dihasut oleh Sahara dan suaminya. Karena apa? Uang itu aja, yang berbicara adalah uang, ya. Dan kalau Yaimin benar-benar bersalah, dia nggak akan berani bertatap muka sama suaminya. Sampai sebegitunya orang tua dimaki-maki, dia berani. Ya. Jadi kalau ada yang lihat, kenapa RT RW ikut menandatangani pengusiran itu? Terus intinya menyalahkan Yaimin. Itu salah benar. Yaimin itu saya tahu benar 100% Yaimin tak bersalah. Itu aja. Ya seperti itu teman-teman ya, kira-kira dari kasus Sahara versus Yaimin, dimana tampaknya mereka itu tidak menduga siapa lawan mereka dan kenapa mereka tetap bersikukuh ya, padahal mereka sebenarnya itu keadaannya itu terbalik. Mereka akan semakin terbojok dengan bukti-bukti yang ada, dan mereka yang sudah mengedarkan atau memviralkan video terlebih dahulu malah terkena imbasnya ya. Dan seperti apa yang kita ketahui, Pak Yaimim adalah ahli filsafat ya, dimana semua perkataannya itu menunjukkan sebuah pesan-pesan. Misalkan dengan perkataan Pak Sofyan ya, King of Kong ya, dengan usaha rentalnya yang luar biasa, dengan mobil-mobil yang bersurat lengkap, tidak bodong. Itu sebenarnya pesan tersendiri teman-teman ya. Ini sebenarnya sesuatu pesan yang harus dicerna, dan kemudian nah apa yang dimaksud dengan mobil-mobil lengkap dengan STNK tidak bodong ya, ini justru menurut saya dugaannya mungkin netizen itu justru ini adalah bisnis usaha dengan mobil yang tanpa surat-surat alias bodong. Netizen menduga seperti itu ya. Dan bahkan ya, mereka yang katanya mempunyai lahan parkir lah istilah, dalam arti tidak di jalan umum seperti apa yang kata Sahara, ternyata berbanding terbalik dengan perkataannya. Karena sebelum mereka mempunyai lahan di sebelah Pak Yaimim ya, sebelum mengontrak dan sebelum datang di samping Yaimim, mereka itu memarkirkan mobilnya di jalan-jalan umum paling teletek, nggak jelas gitu loh. Ini juga membuat keresahan warga sebenarnya, tetapi ya mungkin tidak beredar dan kemudian tidak ada protes dari warga setempat, akhirnya aman-aman saja dan meledak ketika mereka berseteru dan Pak Yaimim ya. Dan Pak Yaimim yang tampaknya menurut saya memang ahli filsafat ya, mungkin karena saking gerahnya dengan berhadapan dengan Sahara ya, akhirnya Pak Yaimim dengan terpaksa mengungkapkan apa yang ada, meskipun ada perkataan netizen yang menyayangkan bahwa Pak Yaimim suka ceplas-ceplos. Menurut saya begini, jika sesuatu fakta yang tidak diungkapkan justru akan memberatkan Pak Yaimim ya, karena Pak Yaimim terus diserang bahkan tanpa alasan atau alibi palsu ya, yang dibuat-buat, yang akhirnya memberatkan Pak Yaimim. Tentu saja ini sangat patut jika Pak Yaimim mengungkapkan apa yang ada, dan semoga saja sih kasus ini terus
dalam arti mempunyai tren positif untuk keduanya ya. Secara netral saya mengatakan untuk keduanya lah ya. Ketika memang Pak Yemim mempunyai bukti ya bisa di kasuskan atau diproses, begitu dengan Zahara ya. Jadi adil gitu loh ya, enggak berat sebelah. Dan dari netizen pun masih menunggu nih seperti apa sih ya kelanjutannya, karena memang ini cukup menarik ya. Bukan karena hanya konsumsi pribadi sekarang ya, atau RT RW setempat, tapi sudah jangkauan sangat luas ya. Seluruh Nusantara ini sudah membahas ini ya. Dan ya ini sudah menjadi sebuah juga imbas yang cukup negatif juga bagi warga Ras Madura juga ya, yang akhirnya ke bawah-bawah, dan ada juga boikot warung Madura, dan semoga aja sih enggak ya, karena ini sebenarnya itu ulah satu orang, tetapi ya jangan membawa satu suku ya, dan semoga saja sih ya dalam damai-damai aja. Cukup sekian video ini teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.